Assalamualaikum. Selamat datang di channel Om Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om dan Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Om Fauzi. Kali ini kita berjalan ingin goes meretas kabut negeri istana. Kebetulan pagi ini kabut nampaknya, jadi tertarik untuk membuat satu rangkaian. Pada kesempatan ini kita bikin dulu rencana, yaitu rencana misalkan dari rumah, kemudian kita menuju kemana, berapa jaraknya, semuanya harus terukur. Jadi pada kesempatan ini kami membagi di dua bidang, rencana di sebelah Sungai Siak dan di seberang Sungai Siak. Dan pada saat ini kita melewati Bundaran Belantik. Dari Pasar Raya Belantik, Siak. Coba kita lihat ini sebelah kanan. Itu dia menuju ke Pasar Belantik. Kemudian kita lurus menuju ke penyeberangan. Om dan Ibu sekalian, kalau dapat ditengok di peta, tadi kita bergerak dari sini menuju kemari. Kemari lantas menuju ke ini perumahan Pemda. So ini dekat ini Dinas Pendidikan, kemudian masuk menuju ke ini kawasan Waterpark. Lurus saja sampai ke inilah namanya sekitar ini. Kalau kita tengok ini Bundaran Belantik. Itu dia posisi Bundaran Belantik. Di sini ke arah pasar dan ini ke arah penyeberangan. Ini dia Pasar Belantik yang setiap hari Kamis dipenuhi oleh penjual dan didatangi oleh para pembeli. Setiap hari Kamis pasar murah. Ini sebelah kanan menuju ke Suak Lanjut. Kalau kita lurus sekarang ini kita menuju penyeberangan. Disinilah kita bisa menyeberang. Dulu waktu awal kabupaten, kita penyeberangannya di sini. Ini kita memakai ini dah KMP Kayangan. Kalau sekarang memang tidak ramai orang menyeberang, kita hanya memanfaatkan memang memakai katakanlah sampan saja. Pada pagi hari ini kita melihat bahwa masih kabut. Ini sangat bahaya sebenarnya untuk Sungai Siak. Masih kabut, kita belum bisa melihat terlalu jauh. Paling-paling jarak pandangan efektifnya hanya 50 meter tadi. Ini dia. Jadi sampan kita tadi ini kembali menjemput ada 2 sepeda motor yang akan ikut menyeberang. Ini dia. Ini adalah kegiatan di penyeberangan Belantik. Kalau kita lihat sehari-hari, mungkin bagi orang yang tidak pernah menyeberang di sini agak lain rasanya, tapi bagi kami yang sudah sering menyeberang di sini tak jadi masalah. Ini masuknya mundur supaya nanti waktu bepergian cepat hidupkan Honda langsung naik gitu. Jadi biar masuknya agak susah, tetapi kemudian nanti naiknya mudah. Jadi sepeda motor yang pertama sudah turun, sekarang sepeda motor yang kedua. Situasi masih berkabut dan menyisakan udara-udara yang segar dan sangat segar. Kita merasa beruntung hari ini tadi kita dapat
goes dengan situasi memang tidak cerah tetapi segar, banyak embun, kemudian membuat ya kaya oksigen. Dan ini dia pandangan Sungai Siak ke arah Sungai Apit. Nah, masih berkabut dan kita harus berhati-hati sekali dalam penyeberangan ini karena memang sangat berbahaya memang kalau untuk orang yang tidak terbiasa menyeberang. Pembayaran kalau untuk sepeda motor ya hanya Rp5.000 saja dan masih sangat terjangkau. Ini dia Om dan Ibu sekalian, kita sudah hampir sampai ke penyeberangan Belantik di sisi Kotoringinnya. Nah, ini dia. Jadi sampan ini sampai dan sampan yang satu lagi ini mau berangkat. Jadi ini adalah sumber ekonomi bagi masyarakat setempat dalam penyeberangan. Nah, kita doakan mereka tetap mendapatkan rezeki yang dirodi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai. Kita lihat apa aktivitasnya. Ini di sepeda motor sudah langsung ngegas masuk. Ini kita sudah sampai di Kotoringin dan bergerak menuju ke jembatan batas antara Kotoringin dengan Paluh. Jadi kalau di sebelah kiri tadi itu kita bisa sampai ke Pusaku. Ini ada jalan baru yang dibuka. Tidak tahu. Ini dia jembatan batas Kotoringin dengan Paluh. Jembatan ini pemandangannya kalau di musim padi menghijau, hamparannya sangat luas. Kita lihat memang ini dia. Jadi kalau musim padi tanah-tanah yang tadi kelihatan itu menghijau, menguning kalau di waktu panen. Ini dia di sisi kiri, kemudian di sisi kanannya ke muara Sungai Siak. Kalau kita lihat ini dia juga hamparan padi yang sangat luas. Om dan Ibu sekalian, ini adalah jembatan batas antara Kotoringin dan Paluh. Sekarang kita ini dia. Tadi banyak goes lapo pula buat. Beli martabak dulu. Martabak isi kelapo. Nah, ini adalah kawasan wisata Tangsi Belanda. Kami masuk daripada depan Koramil. Kita kawasan ini dia pas di depan Dan Ramil Siak, Makoramil Siak. Kemudian kita lihat pemandangannya Siak, seberang Siak, lihat daripada Tangsi Belanda. Memang masih cukup pagi. Ini dia, itu nampak ada pendopo tepian bandar Sungai Jantan. Ini sekilas Tangsi Belanda. Om dan Ibu sekalian, kita beralih kepada Jembatan Benteng. Jembatan Benteng cukup megah. Ini bisa dikembangkan untuk kuliner nanti di sekitar ini, dan kita sangat mengharapkan wisata Siak masih tetap berkembang dan menjanjikan bagi perekonomian masyarakat. Ini kita turun ke menuju ke Benteng Hulu. Ini dia perjalanan kita menuju ke Jembatan Kupu-Kupu. Jembatan Kupu-Kupu selain yang sangat menarik, kita melihat Jembatan Kupu-Kupu ini memang kalau malam agak sunyi, tapi kalau siang ini kelihatannya sangat menarik. Lihat seperti kepak kupu-kupu, seperti sayapnya kupu-kupu. Jadi ini sebenarnya menjanjikan suatu destinasi yang bagi kita yang melihat mungkin biasa-biasa saja, tapi bagi orang-orang yang belum pernah melihat jembatan yang didesain dengan
bentuk sayap kupu-kupu. Ini sangat menjanjikan keindahan. Kan kadang yang kita tengok biasa saja, tapi rupanya bagi orang-orang tertentu luar biasa. Nah, ini adalah sungai, sebelah kanan muara menuju ke seberang Siak. Ini adalah kawasan Mempura sekarang, dan ini adalah kita lurus coba menuju di kawasan Rumah Datuk Pesisir. Nah, ini dia, ini simpang. Nah, kita sekarang ini lurus saja menuju ke Rumah Datuk Pesisir. Di sebelah kanan ini kelihatan nanti Rumah Datuk Pesisir. Kemudian di sebelah, nah, ini dia, di sebelah kiri ini adalah makam Datuk Pesisir. Nah, kita lurus saja. Ada ayam, hampir terlanggor lagi ayam. Nah, kemudian di sebelah kiri ini adalah makam Datuk Kampar. Yo, Datuk apa kabar? Kampar. Kita lurus saja. Di kawasan ini kawasan banyak durian nih kalau musim durian. Duriannya bukan main sedap. Nah, boleh dicoba di sini. Kita menuju satu kawasan, di situ ada makamnya di dalam pohon beringin. Di situ ada komplek bagi dikatakanlah Tok Sesido. Nah, situ angin di ujung pingkolan ini lurus itu ada makam, kawasan makam di dalam pohon beringin. Saking tuanya, kita tak tahu entah kapan tarikhnya. Ini dia, ini makam dalam pohon beringin. Ini Om dan Ibu sekalian. Beralih kepada ini, tadi kami memoto di dekat sungai Siak. Itu ada hasil foto tak jelas apa bendonya yang nampak berkilat begini. Kami foto saja, kemudian kami masukkan kemari. Nanti kita lihat ada orang berdayung sampan di sungai ini. Merupakan adalah sungai yang berbatasan suatu lokasi yang diduga adalah Istana Sultan Siak yang kedua. Ini Tengku Buang Asmara. Ini baru diduga. Perlu penggalian-penggalian yang lebih dalam tentang ini. Kita lihat ada yang berdayung sampan di situ. Tadi kami coba videokan berdayung sampan. Apakah mereka mencari ikan atau pergi kemana? Itu dia kami sorot. Itu dia. Kau nampak yang putih tadi yang kami foto tuh, nampak yang putih tadi. Kami tak tahu itu apa barangnya. Coba kalau kita lihat, itu dia yang di depan haluan itu ada yang putih, kami foto. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang mengejutkan. Om dan Ibu sekalian, ini adalah sungai menuju ke muara Sungai Siak. Ini adalah bagian daripada Sungai Mempura. Kita sekarang menuju ke Sungai Siak. Itu adalah gambarannya. Kita doakan orang yang belum sampan ini mendapat rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Om dan Ibu sekalian, kita sekarang menuju Jembatan Siak. Ini masih pendakian. Agak lambat kami bersepeda nampaknya ini. Karena memang agak tidak berat tapi dah mulai mendaki. Tapi yang agak kuat mendaki nanti adalah ketika dekat pangkal jembatannya. Memang elevasinya cukup tinggi kalau Jembatan Siak, dan banyak yang tidak berani untuk mendaki jembatan ini. Itu karena mereka tidak tahu memainkan persneling atau memainkan gigi sepeda. Sebetulnya bisa-bisa saja, tak ada masalah dan tidak terlalu berpengaruh pada pemakaian tenaga kita. Tapi disebabkan oleh penguasaan sepedanya agak kurang mantap, maka mereka menghindari jalan-jalan yang mendaki. Kalau bagi kita yang sudah terbiasa, kita bisa
mengoper kepada mengoper kepada gigi sepeda yang agak lembut sehingga tidak begitu berat. Nah, ini pemandangan. Jadi informasi bagi Om dan Ibu sekalian, ini adalah jalan menuju ke kawasan kantor bupati. Ini pemandangan di sekitar jembatan, dan diinformasikan bahwa lift jembatan Siak sudah bagus dan akan dioperasikan pada awal tahun nanti, insya Allah. Terima kasih kepada Bapak Bupati Siak yang telah membantu melalui Dinas PU Tarukim. Ini kita menuju jalan turun daripada jembatan Siak. Ini agak laju sedikit menuju jembatan Siak, dan nanti kita lihat memang di sisi kanan ini, maaf memang agak goyang. Di sisi kanan itu ada Masjid Islamic Center. Islamic Center di sebelah kanan kita, dan kita menuju balik nih. Belum terasa letih betul nampaknya, tetapi kita sambil santai saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur pada Allah, kita sudah sampai di penghujung perjalanan. Sudah di dekat rumah kami, Kang Tembusu. Syukur alhamdulillah. Ini Om dan Ibu sekalian, kami disambut oleh kucing-kucing kesayangan kami. Adalah beberapa ekor kucing. Terima kasih kepada Om dan Ibu sekalian yang sudah menonton channel kami, dan kiranya kita dapat bertemu nanti pada kesempatan berikutnya. Keseluruhan jarak tempuh yang kita lewati tadi adalah ini dia, 31,3 km. Kalori yang dihabiskan katanya segini, dan waktu tempuhnya total 2 jam. Tapi sebetulnya moving time yang bergeraknya adalah 1 jam 52 menit. Ini dia keseluruhan daripada rute yang kita lalui dan perjalanan tadi yang kita rekam. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita. Dan terima kasih Om dan Ibu sekalian, sampai jumpa di channel Om Fauzi berikutnya. Dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.